Tragedi kecelakaan kerja terjadi di PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah akibat ledakan tungku smelter. Ledakan tungku smelter terjadi saat para pekerja sedang melakukan tahap perbaikan. Insiden yang mengakibatkan puluhan pekerja menjadi korban ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2023. Kapolda Sulawesi Tengah menyebut, menurut kesaksian pekerja, ledakan terjadi saat pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang memicu tabung oksigen sekitar area lokasi ikut meledak. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran. Akibat kebakaran itu, terdapat 19 pekerja yang meninggal dunia. 8 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Serta para korban luka-luka yang masih dirawat di klinik PT Indonesia Morowali Industrial Park. Sedangkan korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Morowali. Terbakarnya salah satu tungku smelter PT ITSS berdampak pada dihentikannya operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim gabungan dari Polda Sulawesi Tengah sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan tungku PT ITSS yang berada di Morowali. Jumlah keseluruhan korban jiwa sebanyak 19 orang, 8 orang TKA, 11 orang TKI. Kemudian untuk pemeriksaan hari ini perkembangan ada 3 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Keseluruhan sudah ada 17 orang yang diambil keterangan. Kadisnaker Trans Sulawesi Tengah Arnold Firdaus berharap penanganan dilakukan lintas sektoral, terutama faktor kelelahan pekerja akibat situasi di areal PT IMIP. Kita berharap penanganan smelter begini harus lintas sektor, melibatkan Kementerian Perindustrian, kemudian BKPM yang merekrut awal dari investasi, lalu tentu saja Menko Marves, lalu Kemenaker itu sendiri, dan juga lingkungan hidup. Karena saya lihat di sana faktor lingkungan cukup berpengaruh, khususnya di sekitar lokasi IMIP yang sering macet, baik ketika orang masuk kerja maupun pulang kerja, itu sangat macet, bisa sampai 2 jam baru sampai. Nah, ini faktor-faktor kelelahan seperti itu yang saya khawatir salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel di kawasan PT IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menambah daftar panjang peristiwa kecelakaan kerja di pabrik smelter milik Tiongkok di Indonesia. Sebelumnya tercatat di beberapa perusahaan lain juga mengalami kecelakaan serupa hingga memakan korban jiwa. Seperti yang dialami Nirwana Seli dan Imade Devri yang meninggal dunia akibat terjebak kebakaran di salah satu smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara. Tak hanya itu, kecelakaan kerja yang memakan korban juga terjadi saat kebakaran pabrik smelter nikel milik PT Kalimantan Ferro Industri di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini mengakibatkan 1 WNA pekerja pabrik asal Tiongkok tewas dan 1 WNA lain mengalami luka bakar serius. Insiden lain juga terjadi di pabrik peleburan biji nikel di Lelilev Sawai, Halmahera Tengah. Sebuah ledakan terjadi di lantai 65 smelter L yang diduga terjadi akibat ledakan pipa Big House. Akibat adanya kerusakan pada penampung batubara di lantai 45. Hal ini mengakibatkan 5 orang karyawan warga negara Indonesia mengalami luka bakar ringan. Sementara 2 orang karyawan warga negara asing mengalami luka berat. Muhammad Ali, Ketua AGRA, Aliansi Gerakan Reforma Agraria menyebut, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia bagi para pekerja justru marak terjadi. Problem termasuk di buruh gitu ya, itu memang banyak pelanggaran-pelanggaran ketenaga kerjaan. Selain dari pelanggaran HAM yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman.
Misal setiap kecelakaan kerja yang hari ini terjadi seperti ini, tetapi kemudian kecelakaan-kecelakaan yang lain, itu justru kita temukan bahwa buruh diberikan sanksi dan kemudian juga diberikan denda hingga jutaan rupiah. Jadi ketika satu contoh, ketika mereka terjadi kecelakaan kerja, dia sekarang informasi terbaru, jadi setiap bagian kerja itu tidak boleh langsung dibawa klinik, tetapi harus ditangani di bagian kerjanya. Pengamat energi UGM Fahmi Radi menekankan perlunya pemerintah tegas soal penerapan standar keselamatan internasional atau International Safety Standard. Pemerintah harus memberlakukan standar keselamatan internasional dengan zero accident ke seluruh investor, termasuk investor Cina. Jangan lebih mementingkan masuknya investor smelter dengan mengabaikan safety system. Terus terulangnya kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa menjadi alarm dan catatan besar, baik pihak perusahaan maupun pemerintah, akan standar keamanan dan keselamatan para pekerja. Minimnya pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, lemahnya pengawasan, rendahnya budaya K3, serta mahalnya peralatan pengamanan pribadi seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan maupun pemerintah. Kecelakaan kerja seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi kembali. Para pekerja menerima imbalan sepenuhnya untuk waktu, tenaga, kemampuan profesional, dan bukan untuk bertaruh nyawa.